Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah. Ista'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqal adzim. Masya Allah, anak-anakku, anak-anak cucu-cucuku, anak-anak cucu bangsaku, salam dari kakek nenek. Ya, kita salam anak-anak cucu-cucu kita dimanapun berada. Rabbana hablana minas salihin. Baik, agar tidak terlalu panjang, saya ingin ngobrol dengan Nenek Yani. Bagaimana mempertahankan keindahan rasa perjuangan, dalam bahasa agama barangkali menuju keluarga sakinah mawadah warohmah. Sakinah mawadah warohmah. Sakinah ini ketenangan masing-masing pribadi, ketenangan berikutnya tentu berdua. Mawadah itu saling menyayangi, saling mencintai, saling menyayangi. Mawadah di antara berdua. Warohmah bisa menarik, dengan kasih sayang itu bisa menarik rahmat dari Allah SWT. Nah, ini nasihat untuk betul-betul untuk anak-anak, cucu-cucu, dalam pengertian keluarga, tapi juga anak cucu bangsa yang problem berat, gitu ya. Nah, ini kira-kira rutinitas kita seperti apa dan bagaimana kita merawatnya. Oleh karenanya, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah itu tidak sekedar menjadi, itu mudah. Semoga senantiasa sabar di dalam upaya untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Rabbana hablana minas salihin. Kita pun mudah-mudahan sampai akhir hayat bisa disayangi, diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Silakan Bu Yani bercerita, Nenek Yani. Oke, terima kasih. Bagaimana rutinitas harian agar kita bisa senantiasa sabar untuk membina diri untuk menuju keluarga sakinah mawadah warahmah. Ada salah nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya rutinitas hariannya? Biasa bangun pagi, usahakan memang sebelum subuh itu sebelum subuh itu memang tidak mudah, karena kadang-kadang sudah dekat subuh gitu ya, setengah jam sebelum subuh bangun gitu. Nah, sekarang ini dalam kondisi Allah memberikan ujian pada kita dengan COVID-19 ini, jadi aktivitas kami lebih banyak di rumah, sehingga bangun lebih awal dari biasanya itu kami usahakan lah gitu. Kenapa? Karena biasanya kan kalau bangunnya terlalu awal, besok mau ke kantor, mau nyupir jauh gitu, jadi khawatir ngantuk. Nah, sekarang ya alhamdulillah gitu, artinya karena Allah memberikan kesempatan pada kita untuk lebih banyak tinggal di rumah, sehingga tidak ada kekhawatiran kalau nanti terlalu awal bangun jadi ngantuk di jalan nyupirnya gitu. Ini anugerah dari Allah yang luar biasa untuk saya, terutama yaitu kami berdua, sehingga kita usahakan memang lebih awal. Nah, memang jadi ringan karena tugas-tugas di siang hari bisa kita atur sedemikian rupa sehingga bangun awal lebih sering. Nah, disyukuri semua itu. Kemudian
bagaimana mempertahankannya, ya mempertahankannya istiqomah, artinya kita mendorong diri kita sendiri untuk memang mau mengerjakan. Malas ya pasti malas ada, susah pasti ada, masih ngantuk ada, tetapi mungkin karena saya usianya sudah sangat tua Sudah sehingga senior gitu. sudah senior, jadi Berapa Bu sekarang teh? 59, ya 60, berapa hari lagi udah 60. 60. Pak Mahathir itu 93 Iya. menjadi Perdana Menteri. Masya Allah ya. Jadi Alhamdulillah. ada kepentingan lain kenapa usaha itu dikuatkan gitu. Merasa bahwa kapan lagi Allah akan memberikan kesempatan untuk bisa berdoa pada malam hari. Masya Allah. Allah menurut para ulama, para ustadz, bahwa pada sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit bumi dan Allah sudah datang. Kenapa kita tidak menyambut? Bukan seharusnya kita menyambut Allah, tetapi Allah sudah selalu menyediakan waktunya untuk manusia. Tetapi jarang sekali kita menghadiri undangan Allah itu gitu. Yang ada jarang sekali, padahal Allah itu tidak pernah bosan untuk memberikan ampunan pada kita, tidak pernah bosan untuk menerima taubat kita, tidak pernah Allah, kamu udah taubat terus kamu nanti nakal lagi, saya nggak mau nerima kamu, nggak pernah seperti itu. Allah selalu setiap saat menerima kehadiran kita, hanya kitanya yang sering tidak mendengar, tidak mengingat itu. Jadi mungkin kepentingan itulah yang membuat ada usaha lebih lah, mau bangun lebih awal gitu. Yang lainnya adalah awal tadi terus apa Bu yang Ibu rasakan yang utama tadi, apa yang dilakukan itu yang anak-anak bisa menangkap maksudnya? Jadi bangun kan tulang sholat tahajud terus apa rasanya apa di situ sepanjang itu? Ya karena di ya? situ ya pada waktu tahajud itu ya ini sebetulnya apa ya, belajar untuk, kalau kata Om Jimmy itu hadir, belajar hadir, present, hadir hati pikiran. Karena kalau menurut saya pikiran itu liar sekali, susah ditangkapnya gitu. Betapa sedihnya setiap kali begitu tiba-tiba kok udah membaca surat pendek gitu, Al-Fatihahnya tadi apa yang saya baca gitu, itu artinya kan pikiran kita nggak di situ gitu. Untuk hadir itu berat memang, karena kita harus kayak mencencang si pikiran itu, ayo kamu fokus, tapi begitu sebentar kemudian hilang lagi gitu. Dan kenapa tadi waktu tasyahud awal kok kamu nggak tahu ya, padahal di situ kan Robbik firli warhamni wadburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu tuh permintaan kita semua pada Allah gitu. Permintaan kita yang luar biasa gitu. Tetapi kadang-kadang kok saya udah tahiyat lagi ya, lewat gitu. Nah, dengan tahajud itu berusaha gitu untuk menghadirkan dan itu nggak gampang gitu. Rasa dan pikiran jadi satu, hadir di dalam sholat tadi. Iya gitu. Khusyuk tadi. Iya. Ya khusyuk mungkin namanya gitu ya. Tapi kadang untuk hadir dan kamu nih lagi ibadah itu susah banget gitu. Udah, kita ingat pada berapa kali kalau kita Pak Ustadz bicara auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bacakan ayat Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman kalau dia bisa sholatnya khusyuk gitu ya. Tapi untuk menghadir tadi ternyata susah sekali gitu ya. Iya. Proses tadi pikiran kita teh liar banget kan. Dan harus dilatih terus-menerus ya gitu. Iya. Tiba-tiba aja sambil bacaannya sih mungkin benar, tetapi pikiran kita lagi ingat apa. Pikiran kita lagi ingat apa, tiba-tiba udah ruku lagi. Loh, tadi baca suratnya yang apa ya gitu. Jadi tahajud itu akan lebih mudah untuk hadir, harapannya gitu. Kita belajar untuk sana. Iya. Dan Bang Allah kemudian menyampaikan juga di surat yang lainnya, surat 73 Muzammil juga memang di malam hari itu lebih
mudah ya menangkap Iya. kalimat berat ya. Iya. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Masyaallah. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jadi sesungguhnya Allah akan menurunkan kalimat-kalimat berat kepadamu di waktu tahajud tadi. Dan kita akan mudah menangkapnya karena kalau di siang hari kita sibuk sekali gitu ya. Jadi ibu merasa itu lebih mudah ya, lebih untuk tahajud itu menghadirkan tadi. Ya, untuk ya karena mungkin nggak ada sesuatu yang harus diburu-buru gitu. Dan sekarang juga dengan tinggal di rumah kayak gini, merasa salat-salat yang lain juga sebetulnya harusnya bisa lebih ya. bagus. Ya. Kenapa? Karena kita nggak diburu-buru. Habisnya kalau di kantor kan, gue selesai rapat. Nanti keburu ada apa ini? Anak-anak udah nunggu mau tutor, mau lab activity. Jadi sholatnya tung gitu. Nah, kalau sekarang kan sebetulnya leluasa banget. Kamu mau doa, mau zikir, tetap aja tetap aja kalau siang itu godaannya banyak. Nambah sedikit Bu, ini mumpung diselipkan sedikit. Itu hubungannya kita supaya punya imunisasi kuat gitu ya. Terus itu kalau dia nyambung ke surat 17 ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi ini baca Al-Qur'an ini kan obat gitu. Bu Yani ini guru ngaji saya. Guru ngaji saya Bu Yani. Nah itu bagaimana hubungannya itu ke dalam hati kita jadi imun ini kuat kemudian menghadapi sekarang lagi diuji dengan ciptaan Allah yang nakal ini yang nakal virus corona COVID-19 ini ciptaan Allah yang nakal gitu ya. Ini gimana rasa ibu dengan tahajud ini menghadapi ini semua terus melawan itu dengan mekanisme sunatullah menjadi lebih tenang, lebih syukur, kemudian imun dan kemudian bisa insya Allah bisa melawan gitu ya, melawan COVID-19. Silakan. Ya, kalau apa ya, sebetulnya kalau kita bisa sholat dengan enak, dengan menghadirkan diri, itu ada rasa yang lebih nyaman. Artinya ada rasa ringan di dalam hati. Lalu kemudian di situ kita belajar bahwa semuanya itu kepunyaan Allah, semuanya itu Allah yang menciptakan dan Allah juga yang akan mengangkatnya gitu, sehingga keyakinan kita menjadi lebih kuat bahwa pertolongan tempat kita meminta pertolongan itu hanya pada Allah. Karena ada ada hadis atau apa, mohon maaf saya nggak ingat, tapi ada yang menyampaikan para ulama bahwa mintalah pada Allah bahkan untuk garam, sedikit garam gitu. Jadi artinya kalau kita masak, ya Allah masak ini mudah-mudahan enak gitu. Jadi itu tuh mintanya pada Allah gitu. Ya Allah, saya butuh garam nih gitu. Ya Allah, saya minta garam gitu. Kita fisiknya ngambil garam, tetapi kita tetap mintanya pada Allah gitu. Jadi artinya untuk garam pun kita sebaiknya minta pada Allah, apalagi ini yang kita sudah tidak bisa artinya untuk penyakit yang sehebat ini sehingga seluruh dunia mengalaminya, itu tanpa pertolongan Allah tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Kita hanya kepada Allah kita meminta. Nah, diharapkan dengan ketenangan bahwa kita yakin ada yang menyampaikan, salah seorang ustadz, seyakinnya kita bahwa kalau benda jatuh itu pasti ke bawah gitu. Seyakinnya itu bahwa Allah itu pasti nolong gitu. Allah pasti nolong. Allah
pasti sayang sama kita Masya gitu. Allah. Jadi kalau Salah. keyakinan kita kuat betul hanya karena Allah, itu insya Allah kalaupun misalnya terjadi itu betul-betul karena Allah, kehendak Allah gitu. Jadi kita tetap menjaga diri, kita tetap sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah itu. Tetapi kalau betul-betul ternyata kejadian juga gitu, walaupun kita tuh sudah physical distancing, sudah work from home gitu dan lain-lain, tetapi kalau memang ternyata harus sakit ya sudah diterima, tetapi kita juga sudah menyerahkan diri dan sudah meyakini bahwa Allah yang menolong saya, Allah yang akan menjaga saya, Allah juga yang akan menolong saya kalaupun kita wafat, karena memang Allah yang sudah menghendaki. Syahid insyaallah. Amin kalau Amin. syahid. Ya. Yang penting itu sih sebetulnya keyakinan itu, tapi itu nggak gampang. Itu nggak gampang disampaikan. Gampangnya disampaikan, tetapi bahkan untuk sholat menghadirkan diri aja susah sekali gitu. Jadi harapannya itu. Terus kalau tadi Al-Quran itu kan syifa gitu. Ya kita selama sholat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran di sana. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, ya. Menurunkan Al-Quran ini untuk penawar gitu. Ya, penawar. Dan itu ada yang menyampaikan salah seorang ustadz bahwa bacalah Al-Quran itu dengan hati, menghadirkan hati gitu. Jadi dinikmati dengan hati, dan itu tuh bahwa itu surat-surat yang Allah kirimkan untuk kita gitu. Nah, jadi rasa bahagia, rasa tentram itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Allahu Akbar. Jadi mekanismenya gimana tuh meningkatkan daya tubuh dengan ketenangan, ketentraman tadi? Di dalam badan prosesnya seperti apa itu? sedikit kira-kira lebih dekat itu. Ya kalau kalau kita tenang, mungkin begini. Ini tapi nggak bagus lah kalau ngarang. Saya nggak mau kalau ngarang ya. Paling tidak tenang itu membuat jadi jaringan di dalam tubuhnya juga kan menjadi tenang juga, nggak ada jaringan nggak ada sitokin yang bisa merusak jaringan tubuh, tetapi sitokin yang menjaga, gitulah kali ya. Tapi saya nggak akan menyampaikan, khawatir salah ya, nanti dijadikan referensi lagi sama itu udah nggak betul ya. Pokoknya kalau kita tenang ya insya Allah daya tahan tubuh kita kan jadi bagus gitu. Amin insyaallah gitu. Ya itu sih sebetulnya. Jadi kalau kita bahagia, daya tahan tubuh kita akan jadi bagus. Amin. Nah, Amin. Itu bahagia dan tenang itu sebagian dari untuk menguatkan diri kita sendiri. Alhamdulillah. Ya itu mungkin. Alhamdulillah. Nuhun Ibu Nenek Yani, Ibu Yani. Kita bersyukur walaupun sekarang udah hampir pensiun gitu ya. Jadi Bu Yani ini dokter Ahadiani, master kesehatan. Kita bersyukur sekali lagi. Mohon maaf bukan untuk riak, untuk sombong, tapi untuk anak cucu Anda harus lebih baik daripada kami ya. Saya juga selesai tugas saya di asrama. Saya Dr. Insinyur Agung Biono MM. Jadi ini kecil, tetapi ayo teman-teman yang masih punya permasalahan. Kami juga orang-orang biasa, orang bodoh dulu, tapi alhamdulillah bisa selesai. Walaupun masih jauh, ada di atas langit, ada langit lagi. Gitu. Nah ini bersyukur, inilah rasa syukur ini yang kemudian kita apa sih yang bisa kita lakukan? Nah ini merekam seperti ini untuk anak cucu bangsa. Ya, Anda harus bisa lebih baik dari kami semuanya berdua, bisa lebih amal solehnya lebih banyak. Insya Allah banyak ya kawan-kawan di sana yang bisa dokter pada usia di bawah 30 ya, dan kemudian bisa amal solehnya lebih banyak, baca Al-Qurannya lebih bagus, tafsirnya lebih bagus, dan kemudian Masya Allah ya bisa membantu umat, bantu bangsa ini, membantu seluruh umat manusia di bumi ini, bumi yang kecil ini dengan lebih baik, sehingga amal solehnya lebih banyak. Kemudian kita tetap berharap walaupun kita hanya bisa begini, anak-anak bisa lebih baik, kita bisa kumpul
di surga Allah nanti di Jannatul Naim bersama-sama dengan seluruh keluarga, dengan para sahabat, para orang-orang soleh ya, para nabi rasul, masyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhika wa adhimi sultanik. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Salam dari kakek Agung, Nenek Yani untuk seluruh anak cucu bangsa dimanapun berada. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Kita membantu komunitas, pemerintah, seluruh umat manusia di bumi ini untuk berdoa mudah-mudahan Allah bisa merubah virus ini menjadi bermanfaat atau virus ini menjadi hilang, mati. Rabbana hab lana minaz solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa melewati masa lockdown ini dengan lebih baik dan memberikan tambahan iman takwa kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Bu. Dadah. Oke, assalamualaikum.